Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Marta lagi, mari kita belajar biologi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai sistem respirasi atau sistem pernafasan pada manusia. Ya, kita akan belajar mengenai tubuh kita sendiri. Adik-adik, pernahkah kalian tersedak saat makan sambil berbicara? Ataukah di saat pandemi COVID-19 ini, apakah kalian sudah mengetahui organ mana sajakah yang diserang oleh penyakit COVID-19? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita belajar bersama melalui video ini. Selamat menyaksikan! Adik-adik, tahukah kalian definisi dari bernafas? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bernafas adalah udara yang dihirup melalui mulut dan juga hidung, lalu dikeluarkan melalui paru-paru. Jadi, definisi bernafas yaitu aktivitas yang tidak kita sadari dengan proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Gas yang dihirup yaitu O2 atau oksigen, dan gas yang dikeluarkan yaitu CO2 atau karbon dioksida. Adik-adik, sebelum kita menuju ke organ yang berperan dalam sistem pernafasan, ada baiknya nih kita mengetahui dua sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, ada sistem pernafasan internal, dan yang kedua, ada sistem pernafasan eksternal. Pernafasan internal adalah pernafasan yang terjadi di dalam sel. Lalu ada pernafasan eksternal, yaitu pernafasan yang terjadi di dalam paru-paru, yaitu alveolus. Alveolus ini merupakan tempat difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Adik-adik, organ pernafasan pada manusia dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru yang berisi alveolus. Gas oksigen masuk ke dalam hidung. Lihatlah, ada selaput lendir dan rambut halus. Rambut halus berfungsi dalam menyaring udara, kotoran, bakteri, dan penyakit. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Selanjutnya, oksigen masuk ke tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat faring, laring, dan trakea. Ketika udara dihembuskan melalui faring, pita suara bergetar dan laring menghasilkan suara. Pada dinding dalam trakea terdapat selaput lendir dan rambut halus yang selalu bergetar, berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru. Peristiwa tersedak merupakan gerak refleks dari epiglotis untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Jadi, kita tidak boleh berbicara pada saat makan ya, agar makanan tidak salah masuk. Melalui bronkus, gas oksigen disalurkan ke dalam bronkiolus sehingga sampai ke alveolus. Alveolus mempunyai pembuluh darah di mana terjadi pertukaran atau difusi gas oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut yaitu pernapasan yang terjadi karena gerakan otot-otot diafragma, yaitu sekat antara rongga dada yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Tulang rusuk turun ke posisi semula sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil.
Sedangkan pengambilan udara pada pernapasan perut terjadi saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar, dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi, posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Berikutnya, ada penyakit yang menyerang beberapa pada sistem pernafasan. Yang pertama, ada TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang pada bagian alveolus atau paru-paru. Yang selanjutnya, ada influenza, yaitu penyakit alergi yang menyerang pada bagian hidung. Selanjutnya, ada tonsilitis. Tonsilitis yaitu radang faring yang menyebabkan amandel menjadi membengkak. Lalu ada COVID-19. Penyakit pandemi ini menyerang pada organ pernafasan yaitu paru-paru. Lalu ada asma dan juga emfisema. Kalau asma ini menyerang bronkiolus atau cabang dari bronkus. Sementara emfisema yaitu penyakit yang menyerang pada bagian alveolus yang menyebabkan alveolus ini menjadi melebar dan juga menjadi basah. Nah, adik-adik, itu tadi video pembelajaran mengenai sistem pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tunggu dulu. Di sini ada kuis untuk adik-adik belajar di rumah. Selamat mengerjakan.